tentang kemerdekaan terbukti dengan tulisannya, ada tulisannya, tak layak sekiranya makam seorang pejuang yang sudah berkontribusi terhadap bumi pertiwi ini, mengorbankan segalanya, makamnya dicor diinjak-injak. Di mana sebagai bangsa Indonesia menghormati pahlawannya, sedang itu makam wali palsu dibuat sekian mewahnya dan mengorbankan banyak makam-makam pribumi, termasuk makam pahlawan pejuang. Monggo dipikir dengan jernih, apa kedoliman ini akan dibiarkan terus-menerus hanya karena makam wali palsu itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita masih bisa diberi kesehatan jasmani maupun rohani, dan kita berkesempatan dan kita mengomentari terkait makam-makam yang telah dijadikan jalan menuju salah satu pabrik, salah satu antek penjajah Belanda. Dan itu fakta, dan perlu kita ketahui, apapun hal yang dianggap kadang itu benar, tapi bisa katakan itu kesalahan yang sangat fatal. Dan ini terkonfirmasi disampaikan oleh Kiai Haji Ikhya, Kiai Nur Ikhya Surabaya. Beberapa makam-makam yang telah dijadikan jalan menuju salah satu makam kabit. Hal ini tidak bisa kita benarkan, kita harus luruskan, dan kita harus bongkar jalan tersebut, karena itu jelas adalah makam leluhur kita, makam kiai-kiai pribumi, makam penduduk asli Nusantara. Inilah yang kenapa penting kita sampaikan, karena ini menyangkut orang banyak, menyangkut ketidakbenaran apapun yang dilakukan Mbak Alwi ini sudah diketahui oleh seluruh jagat raya ini, bahwa Mbak Alwi itu dengan segala macam kebohongannya sekarang telah terungkap. Dan saya kira dari pemerintah di daerah Kabupaten Kudus ini perlu ada penegakan yang sangat tegas dan bekerja sama dengan PWI Laskar Sabilillah di wilayah Kabupaten Kudus. Dan ini sudah viral di media sosial, entah di Facebook atau di TikTok. Jadi seperti itu. Dan saya kira pemerintah, aparat harus segera tegas untuk meluruskan, untuk membongkar jalan yang menjadi akses, karena di situ ada makam. Dan bahkan disampaikan oleh Kiai Nur Ikhya, berkisar 50-an, itu banyak sekali. Jadi seperti itu. Dan saya kira pemerintah, entah itu kepolisian dan aparat terkait, itu harus betul-betul sigap,
harus ada penindakan secara tegas, karena jelas di situ ada makam leluhur dari pribumi. Jadi seperti itu. Dan di situ banyak sekali makam-makam dari pribumi. Dan ada ahli warisnya, ada hak miliknya. Dan bisa kita lihat di videonya, itu bisa kita katakan itu sangat menyedihkan kan? Ketika makam leluhurnya, makam orang tuanya, atau makam dari mbah-mbah ahli waris tersebut, itu pasti merasa keprihatinan. Kita juga merasa prihatin kenapa kita kantor dan kita berikan sebuah ketegasan, karena di situ itu ada makam. Jadi tidak boleh makam itu dibuat seperti itu, dibuat jalan. Dan ditegaskan oleh Kiai Nur Ihya bagaimana begitu kuatnya Pangeran Diponegoro saat itu, karena ada saat itu mau membuat jalan rel, tapi di situ ada makam. Nah, ini perebutan di situ. Kenapa penjajah itu berusaha menghilangkan leluhur-leluhur pribumi? Kenapa klan Ba'alwi juga kita kembalikan ke situ? Ingin menghilangkan sejarah dan peradaban pribumi. Ini kan seorang penjajah yang sangat jelas. Dan kita kembali ke Pangeran Diponegoro. Begitu kuatnya Pangeran Diponegoro mempertahankan saat itu, karena ingin penjajah itu ingin membuat rel kereta api yang di situ ada makamnya. Itu karena usaha dari para penjajah itu ingin menghilangkan sejarah yang sudah mapan di negeri ini. Ini kan tidak boleh. Secara garis besar saja mereka klan Ba'alwi ini sama, ingin menghilangkan sejarah dan peradaban dari pribumi. Ini perlawanan kita yang sangat jelas. Dan kita berharap dari kejadian yang ada di Kudus ini menjadi hal yang harus kita fokus. Kita harus suarakan bahwa itu tidak benar ketika situ ada makam terus dibuat jalan. Saya kira cukup sekian. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.